Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Polisi tangkap 9 orang yang terlibat dalam penembakan pria di tempat hiburan malam di Samarinda. Areal tambang kawasan Kutai Timur didatangi orang utan. Kalimantan masuk zona merah orang utan. Tangis haru warnai pelepasan jemaah calon haji asal Balikpapan. Kapal feri tujuan Balikpapan Penajam Karam di perairan Penajam Pasir Utara pada Senin sore. Saat pelayaran dari Karyangau Balikpapan menuju dermaga Penajam itu, kapal mengangkut 12 mobil. Namun terkait jumlah penumpang dan ABK belum dapat dipastikan karena masih menunggu pendataan dari Basarnas. Salah satu warga menyatakan, awalnya kapal feri tersebut mengalami kerusakan mesin dan sempat pula digandeng oleh kapal lainnya. Setelahnya, feri tersebut dikandaskan di salah satu gusung. Tanpa diduga, kapal tersebut tiba-tiba terguling dan tenggelam. Beruntung, saat kejadian sebagian penumpang sudah dievakuasi. Yang saya dapat info cuma mesin rusak itu aja. Dia tuh kandas atau seperti apa di situ, Om? Sengaja memang dikandaskan. Oh, sengaja ya? Ya, karena untuk mengamankan mungkin seperti itu. Mempermudah. Ya, Berarti dia diamankan. Tapi kan tidak nyangka kalau itu akan tenggelam. Iya. Karena udah di pasir kan. Iya. Posisi kapal juga tegak, bagus. Entah kenapa gimana kok langsung bisa kebalik. Kira-kira Om, dari sandar itu sampai tenggelam berapa lama waktunya? Sekitar 2 jaman kayak. 2 jaman baru habis ya tenggelamnya? Oh enggak, kalau tenggelamnya cepat. Cepat? Cuman hitungan menit aja. Hitungan menit ya? Iya. Dari salah satu penumpang yang lebih dulu pindah ke kapal lainnya menyatakan jika feri tersebut mengalami kebocoran. Saat pelayaran dari Karyangau Balikpapan menuju dermaga Penajam itu, kapal mengangkut 12 mobil. Hampir 12 lah. 12 mobil. Ini dari Karyangau Pak? Dari Karyangau. Kalau mobil Bapak sendiri jenis apa, Pak? Tronton Pak. Tronton ya? Pak, tadi gimana bisa keluar dari lokasi, dari tempat? Pas di daerah tadi Pak. Orang pindah semua di kapal tersebut. Karena bocor. Tadi Bapak suasana di sana gimana Pak? Tadi? Ya Pak. Suasana di dalam. lokasi? Aman aja Pak, cuma baku dekat tadi. Baku DP kapal. Berarti tadi tidak penanganan evakuasi aman aja ya tadi? Iya. Hingga Senin petang, upaya untuk mengevakuasi anak buah kapal yang diduga masih terjebak di dalam kapal masih dilakukan oleh tim SAR gabungan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Polisi di Samarinda berhasil mengungkap aksi penembakan di kawasan Jalan Imam Bonjol, Samarinda Kota pada Minggu dini hari. Tercatat 9 orang yang diduga terlibat penembakan tersebut berhasil diringkus kurang dari 24 jam. Bersamanya disita barang bukti berupa senjata api, belasan butir peluru, sebuah mobil, dan 2 sepeda motor yang dikendarai para pelaku saat beraksi. Kapolda Kaltim Irjen Endar Priyantoro menyatakan, dari 9 pelaku yang ditangkap ini, salah satunya menjadi eksekutor. Saat ini para pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup hingga pidana mati.
punya peran masing-masing, dan memang karena ini direncanakan, waktunya cukup pada perencanaan mereka. Kita akan nanti ke pasal 340 pembunuhan berencana. Barang bukti yang kita amankan 1 buah senjata api laras pendek revolver, kemudian beberapa barang bukti lain. Yang pertama adalah 1 unit sepeda motor yang digunakan oleh pelaku pada saat pelaku menembak korban. Jadi waktu itu pagi-pagi ketika korban sedang menunggu di dekat taman hiburan, pelaku menggunakan motor langsung menembak dan melarikan diri. Meski 9 pelaku sudah ditangkap, polisi masih mencari pelaku lain yang kemungkinan terlibat dalam penembakan di depan tempat hiburan malam pada akhir pekan kemarin. Pihaknya juga tengah mengungkap motif penembakan tersebut. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Inilah 9 pelaku yang diduga terlibat penembakan pria berinisial DIP. Mereka ditangkap oleh tim Satreskrim Polresta bersama Jatanras Polda Kaltim kurang dari 24 jam. Dari tersangka diketahui aksi penembakan sudah direncanakan. Untuk memuluskan aksinya, para tersangka membagi tugas mulai dari pengintaian hingga eksekusi. Terkait motif penembakan, Kapolresta Samarinda belum bisa mengungkapnya secara gamblang. Munculnya dugaan soal transaksi narkoba juga tidak dijawab. Polisi masih mendalami kemungkinan penembakan bisa dilatar belakangi motif balas dendam. Tapi kemungkinan akan ada kaitannya dengan narkoba. Tapi itu sekarang lagi proses pendalaman, proses gabungan dari penyidik reskrim sama penyidik narkoba sekarang kita dalami. Ya, nanti update-nya kita sampaikan. Jadi si A itu dengan menggunakan Vespa warna putih, kemudian yang inisial W, sama siapa? Dik? W sama inisial apa? U kalau saya nggak salah. W dengan inisial L. Nah itu berada ngikutin ngiringin motornya si pelaku, si eksekutor. Nah kemudian baru yang salah satu pendukung tadi yang namanya U, ya yang U itu yang tahu mukanya korban. Jadi dia sudah standby di pintu masuk THM juga, menginfokan, menunjuk langsung ke arah korban itu. Saat ini polisi masih terus bekerja keras untuk mengungkap motif sebenarnya dari penembakan tersebut. Polisi juga masih berupaya menggali asal-muasal senjata dan peluru yang digunakan oleh pelaku. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Polisi di Samarinda menetapkan 3 pelaku pengeroyokan seorang anak perempuan yang masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar menjadi tersangka. Penetapan itu dilakukan setelah polisi mendapat bukti dan keterangan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Kapolresta Samarinda menyatakan 3 siswi SMP yang ditetapkan menjadi tersangka ini masih berusia antara 12 hingga 15 tahun. Meski masih di bawah umur, proses hukum tetap berjalan. Untuk saat ini, para pelaku diizinkan pulang karena tengah mengikuti ujian kenaikan kelas. Polisi pun memastikan telah berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan, sekolah, dan keluarga untuk proses penahanan. Terkait pemicu pengeroyokan, Kapolresta menyebut persoalan kecemburuan dalam hubungan pertemanan anak-anak itu. Tersangka ini juga anak di bawah umur, tersangkanya ada 3 orang, jadi anak-anak umur 15 tahun, kemudian 14 dan 12 tahun. Sekarang masih dilakukan proses penyidikan lebih lanjut, juga tetap kita kenakan
prosedur kepada para tersangka ini di bawah umur, dan kemudian juga untuk saat ini dari pihak korban juga masih terus kita lakukan pemeriksaan untuk lebih jelas dan rincinya permasalahannya apa dengan si anak yang 3 orang ini. Artinya ada koordinasi nanti ke Bapas, Pak? Untuk Pasti terkait mas, masalah pasti penanganan. kita koordinasi. Sekarang udah koordinasi sama Bapas. Kalau yang memang yang anak yang berhadapan dengan hukum ini memang harus dikoordinasikan dengan Bapas. Dan nanti mungkin ada juga proses-proses lebih lanjut yang tidak kita kenakan kepada khusus pada anak di bawah umur. Pengeroyokan terhadap seorang putri yang masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 6 ini terjadi di polder Perumahan Haji Saleh. Rekaman video itu seketika viral setelah diunggah di media sosial. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.